Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message. Marc Marquez jadi anomali Ducati, Gigi Dalicna, dia layak dihormati. General Manager Ducati, Luigi Dalicna alias Gigi, memuji kapasitas Marc Marquez yang dapat langsung tampil dikdaya di MotoGP 2025. Dalicna termasuk sebagian pihak yang tidak menyangka bahwa Marquez akan menjadi sehebat ini dalam musim debutnya bersama Ducati. Tidak ada kecanggungan, tidak ada masa adaptasi yang lama, tidak ada kesalahan-kesalahan yang berarti yang membuat performa dia makin terlihat sempurna. Seolah tidak punya celah, Marquez membuat Ducati Desmosedici GP25 menjadi motor hebat yang paling mengguncang di grid musim ini. Padahal, dua pembalap lain yang dibekali dengan motor yang sama, Francisco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, tidak menonjol. Namun di tangan Marquez GP25 seperti motor mudah yang lalu lalang senantiasa diajak dia untuk berkelana di berbagai tipe sirkuit dengan mudah sepanjang paruh pertama. Kemenangan Marquez di trek-trek tertentu yang tadinya sulit dimenangi dia, justru terlihat gampang dengan bekal motor pabrikan si merah Borgo Panigale tersebut. Lebih istimewa lagi, juara dunia 8 kali itu melakukannya di usia yang tidak muda, 32 tahun, dengan melewati situasi sulit sejak kecelakaan di Jerez 2020 yang membuat bahu kanannya dioperasi 4 kali. Cedera dan performa menurun yang sempat terlihat bersama Repsol Honda sampai membuatnya nyaris pensiun. Fenomena Marquez bersama Ducati juga sampai mencetuskan rekor baru karena dia menjadi pembalap pertama Ducati yang mampu meraih 5 kemenangan Grand Prix secara beruntun. Saya tidak tahu apakah ini adalah Marc versi terbaik dalam sejarah, tetapi dia sedang mendekati status tersebut sekarang, kata Gigi Dalicna dikutip dari motosan.es. Saya pun terkesan. Saya terkesan melihat dia melakukannya seperti mudah sekali. Padahal selalu sulit comeback dari cedera parah, tetapi sekarang katakanlah dia mengendalikannya dengan baik, tandasnya. Melihat bagaimana perjuangan, latihan keras, dan air mata Marquez selama ini membuat Dalicna memberikan pesan berarti. Dia menegaskan bahwa kehadiran Marquez di tim Ducati harusnya bisa menjadi teladan dan layak untuk dihargai. Apa yang dia lakukan untuk bisa seperti sekarang di Ducati hanya diraih oleh sebagian kecil atlet di berbagai cabang olahraga di dunia ini. Jadi dia layak dihormati, ujar Dalicna. Soal prediksi Marquez bisa mengunci gelar juara dunia dalam beberapa seri awal paruh kedua musim, insinyur asal Italia itu memilih jawaban netral. Masih ada banyak balapan di akhir musim dan selisih poin Marquez dengan penantang gelar yaitu Alex Marquez Gresini, adalah 120 poin. Bagi saya yang penting itu adalah menang. Saya tidak tertarik dengan hal lainnya selain itu, kata dia. Tidak, saya tidak ada keberpihakan ke siapapun tentang siapa yang akan memenangi gelar, tandasnya. Jorge Lorenzo ungkap cara agar Bagnaia lebih kompetitif. Rider Ducati, Francisco Bagnaia, masih belum tampil sip di MotoGP 2025. Jorge Lorenzo mengungkap cara agar Pecco lebih kompetitif. Sebanyak 12 seri sudah digelar di MotoGP 2025. Hasilnya, Bagnaia baru sekali menang saat menjuarai main race MotoGP Amerika Serikat. Sejauh 12 balapan yang sudah digelar, Bagnaia sekali gagal finish saat menjalani balapan MotoGP Inggris. Dia sudah 7 kali menembus podium. Oleh karena itu, Bagnaia sudah mencatatkan 213 poin. Dia tertinggal jauh dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang menempati posisi teratas dengan raihan 281 angka. Berbeda dengan Bagnaia, Marc Marquez memang dominan dengan 8 kali memenangi sprint race dan main race. Ex-leader MotoGP Jorge Lorenzo mengungkap saran agar Bagnaia bisa lebih kompetitif. Pecco butuh cengkeraman ban depan, dan saat dia merasa tak mempunyai itu, dia sangat kesulitan. Marquez tak butuh merasa motornya sempurna, kata Lorenzo di Marca. Saya suka Pecco, dia tak menyerah, dan itulah mengapa saya membela dia. Dia rider sempurna yang butuh semuanya seperti seharusnya agar bisa kompetitif, kata dia menambahkan. MotoGP 2025 akan lanjut lagi di MotoGP Austria pada pertengahan Agustus. Bagnaia bisa menjadi juara lagi. Alex Marquez tidak terjerat dalam krisis. Hanya dalam 3 balapan, Alex Marquez telah berubah dari jarak yang sangat dekat dengan pimpinan klasemen MotoGP 2025, Marc Marquez, menjadi tertinggal 120 poin. Sebuah titik balik dalam perebutan gelar yang dianggapnya fiktif. Namun,
Ledakan besar Rider 73 terjadi musim ini, ketika dia berhasil finish kedua di sprint dan balapan hari Minggu di 3 putaran pertama, Thailand, Argentina, dan Austin. Alex muncul sebagai pemimpin klasemen dengan 87 poin, 1 poin lebih banyak dari Mark, yang jatuh pada Minggu. Memimpin kejuaraan dan dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan di 3 putaran pertama tahun ini, bagi banyak orang, Alex langsung masuk dalam daftar favorit untuk memperebutkan gelar juara. Yang lain, yang kurang optimis, menganggap bahwa musim ini terlalu panjang, 22 Grand Prix dan 44 balapan, yang akan melelahkan Marquez yang lebih muda, dan akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan kecepatan sepanjang tahun, melalui kemerosotan yang biasa terjadi sepanjang musim. Sejak akhir Juni, tren telah berubah bagi Alex. Pada Sabtu di MotoGP Belanda, ia mencetak 9 poin, seperti biasa. Tetapi pada Minggu, saat berusaha menyalip Pedro Acosta, ia terjatuh dan mengalami patah jari di tangan kirinya, angka 0 keduanya dalam balapan panjang. Reaksi pembalap asal Katalan tersebut di Jerman, meski baru saja keluar dari ruang operasi, sangat luar biasa. Pada Sabtu, ia hanya mampu mendulang 2 poin, namun keesokan hari, ia berhasil finish di urutan kedua dan menyelamatkannya. Seminggu kemudian, di Brno, Alex kembali melakukan kesalahan karena tergesa-gesa, terlalu bersemangat, sesuatu yang wajar jika Anda tahu bahwa posisi Anda sudah jauh di depan. Namun dengan nasib sial yang menimpanya, ia harus menyalip Joan Mir di depannya, yang akan memaksanya, di Austria 2-3 minggu lagi, untuk menjalani long lap penalti di balapan utama. Kami harus belajar dari kesalahan kami dan mengambil pengalaman agar kami tidak mengulanginya, jelas Alex pada Minggu sore di Brno, tidak menerima bahwa ia sedang mengalami krisis performa. Kami harus menjaga hal-hal positif. Kami memiliki 12 Grand Prix tersisa, masih ada 10 Grand Prix lagi, kami berada di urutan kedua dalam kejuaraan dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami, tambah pembalap Gresini itu. Jadi Alex telah berubah dari 32 poin di belakang pemimpin klasemen di Aragon, atau 40 poin di Italia, menjadi jarak yang hampir tak terkejar, meskipun masih ada 370 poin yang dipertaruhkan. Memang benar bahwa kami sekarang memiliki selisih 120 poin dari pemimpin klasemen, jadi hampir tidak mungkin untuk kembali jika tidak ada sesuatu yang aneh terjadi, akunya, dan menempatkan posisi runner-up dalam hal nilai. Alex percaya bahwa, dengan melihat performa Mark dan musim yang ia jalani, jarak yang ia miliki saat ini adalah hal yang normal, bukan jarak yang ia miliki sebelum kesalahan kecil ini. Berada sangat dekat dengan pemimpin klasemen di akhir musim merupakan kejutan bagi kami, dan kami tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Kesalahan Mark di Austin dan Jerez memberi kami pilihan untuk bisa dekat begitu lama, aku pembalap 29 tahun itu. Alex tidak mengandalkan sensasi untuk memahami perbedaan dengan kakaknya. Dalam data, Anda bisa melihat keunggulan Mark setiap saat. Mereka tim resmi Ducati telah menyempurnakan, mereka memperkenalkan hal-hal kecil yang terlihat dan setiap kali mereka sedikit lebih baik, jelasnya. Bagi Alex, yang pada 2 musim sebelumnya bersama Gresini tidak pernah mencetak lebih dari 180 poin, kini mengoleksi 261 poin, 48 poin lebih banyak dari peringkat ketiga kejuaraan, Francisco Bagnaia, sudah merupakan kemenangan yang patut dibanggakan. Tentu saja bagi kami berada di posisi kedua dalam kejuaraan dunia akan sangat mengesankan. Ini bukan perebutan posisi runner-up, yang mungkin terdengar sedikit aneh, tapi ini adalah tujuan yang jelas, ujar Alex. Marc Marquez disuruh minta maaf ke Rossi. Mantan pembalap MotoGP asal Italia, Loris Reggiani mengatakan bahwa Marc Marquez harus meminta maaf kepada Valentino Rossi. Hal ini berkaitan dengan perseteruan di antara Marquez dan Rossi tahun 2015 atau 1 dekade lalu. Ketika itu, The Doctor menuding Marquez ikut terlibat dalam konspirasi menggagalkan dirinya jadi juara dunia MotoGP 2015. Gelar juara MotoGP 2025 menjadi milik Jorge Lorenzo yang berasal dari Spanyol seperti halnya Marquez. Cemoohan pun masih kerap mampir pada Marquez ketika bertanding di MotoGP Italia. Saya juga penggemarnya. Sebenarnya, saya lebih suka dia, Marquez, daripada Valentino. Saya sangat menyukai anak muda ini yang datang ke MotoGP dan menempatkan semua orang pada tempatnya dengan bakatnya yang luar biasa, kata Reggiani seperti dilansir dari Crash. Tidak mungkin untuk tidak mengakuinya, tapi Marquez sebagai manusia telah kehilangan banyak hal. Oleh karena itu, Reggiani meminta Marquez untuk meminta maaf kepada Rossi atas perseteruan yang terjadi. Hal itu dikatakan perlu untuk dilakukan walau perseteruan itu terjadi 1 dekade lalu. Saya yakin, jika mereka mencemoohnya, dia seharusnya meminta maaf, bahkan setelah 10 tahun kemudian. Sebab permintaan maaf untuk dunia balap motor dan para penggemarnya, tutur Reggiani.